Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung semua teman-teman nonton videonya. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Sherly Firda Sintawati, kemudian ada Stefani, ada Tiara Amanda Putri, ada Anggerima Cahyani, Widuri Lulu Afifah, Siti Maria Mariana. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Next slide. Nah, di sini kita ngebahas yang 2018 dulu. Jadi di sini perekonomian Indonesia tahun 2018 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai 14.834,4 triliun. Dan PDB per kapita mencapai 56,0 juta atau US 9,27. Ekonomi Indonesia tahun 2018 tumbuh 5,17%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 5,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,99%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga, PKN, NPRT, sebesar 9,08%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2018 dibandingkan triwulan 4 2017 tumbuh 5,18%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha, jasa lainnya sebesar 9,08%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, di mana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen PKLN PRT sebesar 10,79%. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2018 dibanding triwulan 3 2018 mengalami kontraksi sebesar 1,69%. Dari sisi produksi, hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan 21,41%. Dari sisi pengeluaran, disebabkan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami kontraksi 2,22%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto yakni sebesar 58,48%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58% dan Pulau Kalimantan 8,20%. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 juga tercermin dari tingkat inflasi tahun 2019 sebesar 2,72% atau di bawah target APBN tahun 2019, yaitu 3,50%. Menurut Menko, hal tersebut tidak lepas dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Bank Indonesia melalui tim pengendalian inflasi nasional yang berfokus pada konsep 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan, pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Lebih lanjut, Menko menerangkan bahwa pada sektor keuangan, bauran kebijakan moneter dan fiskal merupakan hal yang krusial. Hasil dari implementasi bauran kebijakan tersebut adalah rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2019
cenderung menguat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Capaian apresiasi nilai tukar rupiah tersebut juga selaras dengan terjaganya cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2019 sebesar US dollar 129,18 miliar, lebih baik dibandingkan cadangan devisa nasional pada akhir tahun 2018 sebesar US dollar 120,65 miliar, ucap Menko. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahun 2019, lanjutannya yaitu Menko ini mengatakan bahwa neraca pembayaran pada tahun 2019 tercatat mengalami surplus sebesar 4,68 miliar US dollar, meningkat signifikan dari neraca pembayaran tahun 2018 yang mengalami defisit sebesar 7,13 miliar US dollar. Kinerja neraca pembayaran sepanjang tahun 2019 tersebut merupakan sinyal positif bahwa negara kita memiliki ketahanan sektor eksternal yang tetap kuat di tengah kondisi perekonomian dunia yang tidak kondusif, jelas Menko. Menko juga memaparkan beberapa pencapaian baik atas pengelolaan APBN tahun 2019, antara lain Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang mencapai angka 71,92, tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 5,28%, persentase penduduk miskin sebesar 9,22%, dan rasio Gini yang membaik pada angka 0,380. Capaian angka indeks ini, pembangunan manusia tahun 2019 merupakan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir dan angka tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir, ungkapnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya pada tahun 2020, Menteri Keuangan Kemenkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0% berdasarkan Data Asia Development Outlook pada April 2021. Indonesia mengalami kontraksi ekonomi tahun 2020 sebesar minus 2,0%. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kemampuan untuk menjaga dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian pada level moderat, jelas Kemenkeu dalam sidang paripurna DPR RI Kamis tanggal 15 bulan 7. Pemerintah merespon pandemi COVID-19 di tahun 2020 dengan mengambil langkah extraordinary, yaitu memberikan stimulus ekonomi dan keuangan, program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional diarahkan untuk menangani dampak kesehatan dari pandemi COVID-19 serta memulihkan perekonomian nasional secara cepat dan responsif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk menjaga daya tahan fiskal akibat belanja negara yang bertambah untuk menangani pandemi, pemerintah bekerja sama dengan Bank Indonesia atau BI dalam penerbitan surat berharga negara atau SBN, khusus melalui skema burden sharing. SBN ini digunakan untuk mendanai klaster yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, yaitu bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada kementerian negara atau lembaga, dan pemerintah daerah, UMKM, dan pembiayaan korporasi, serta secara khusus digunakan untuk pencadangan pengadaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil menahan dampak kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Ungkap Menko. Menko meyakini sinergi yang kuat antara pengelola fiskal, moneter, dan sektoral, serta dukungan dari DPR telah dapat meminimalkan dampak risiko global terhadap perekonomian nasional, sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga dalam kondisi pandemi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.